setelah 10 detik maka valve discharge valve akan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Teknisi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan programming PLC Siemens kita dan akan kita simulasikan ke software Factory I/O. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba mensimulasikan program PLC Siemens kita ke scene yang ketiga. Nah, pada scene yang ketiga ini kita akan mencoba menggunakan fungsi timer untuk mematikan proses pengisian dan menghentikan proses pembuangan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengenal komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk proses pemrograman PLC Siemens kita nantinya. Nah, yang pertama di sini ada electric board. Di sini ada panel. Di sini ada panel. Panel ini sudah dipasangi dengan tombol fill, kemudian tombol discharge. Kemudian di sini ada indikator timer. Nah, tombol ini juga include dengan LED indikator. Jadi lampu indikator proses pengisian atau filling itu nanti kita munculkan di sini. Kemudian lampu indikator proses pembuangan atau discharging itu nanti kita munculkan di sini ya. Kemudian yang kedua adalah di sini ada fill valve. Jadi katup ini yang akan berfungsi sebagai proses pengisian tangki kita. Jadi kita akan membuka dan menutup valve ini, valve fill, sehingga air akan masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada tangki tentunya. Kemudian di sini ada discharge valve. Nanti valve ini akan berfungsi sebagai pembuangan air yang ada di dalam tangki. Nah, untuk yang perlu kita kendalikan untuk scene yang ketiga ini cuma itu saja. Nah, untuk proses programmingnya kita langsung saja ke TIA Portal. Oke, kita buat project baru saja. Create new project, kemudian kita isi name project kita dengan scene 3. Apa ya namanya tadi? Namanya filling tank timers. Filling tank kurung timer. Oke, create. Kemudian kita masuk ke menu konfigurasi device. Di sini kita akan memilih jenis PLC, add new device. Jenis PLC yang akan kita gunakan sebagai controller pada proses kontrol scene yang ketiga. Kita pilih Symantec S7300 dengan tipe CPU. Kita pilih yang CPU 312 saja. Nah, karena ini simulasi maka jenis CPU yang kita pilih adalah bebas. Jadi silakan pilih jenis CPU yang ada di sini, bebas sama saja. Tapi ketika kita menghubungkan ke hardware maka gunakan jenis CPU yang sama dengan hardware yang kalian gunakan. Oke, kemudian kita add.
Created with free version for non-commercial Oke, use. kita konfigurasi hardware konfigurasi dulu. Kita masukkan CPU kita masukkan power supply-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan modul I/O-nya. Kita masukkan dulu digital input. Kemudian kita pilih digital output-nya. Oke. Nah, kita coba zoom 200. Nah, start address-nya di 00.0 ya. Kemudian outputnya key 4.0. Kita change. Addressnya start address kita change ke key 0. Startnya dari 0. Sudah berubah. Kemudian kita compile. Kita compile. Kemudian kita seperti biasa, setelah konfigurasi hardware konfigurasi, kita masuk ke PLC tag. Kita default tag table ini kita rename saja. Kita bisa juga membuat add new tag, tapi yang sekarang ini kita rename saja yang default tag table. Kita ganti scene yang ketiga. Kemudian kita klik 2 kali. Kita masuk ke factory I/O dulu. Kita masuk ke file driver. Kemudian kita pilih PLC simulator. Nah, di sini akan otomatis muncul alamat input, kemudian alamat output yang kita gunakan nanti di dalam membuat table tag. Nah, ini kita split screen. Pertama adalah fill. Created with free version for non-commercial use. Di 0.0, oke. Kemudian discharge 01, oke. Kemudian factory running 02, oke. Kemudian alamat outputnya fill valve. Ganti kino titiknya. Kemudian lampu indikator pengisian filling. Kino 0.1. Kemudian discharge valve. Kino 0.2. Kita lanjut ke discharging. Ini lampu indikator proses pengosongan atau pengeluaran air dari tangki. Nah, setelah kita buat tag, maka kita masuk ke program box. Kita perbesar. Kita buat function atau kita buat function saja ya. Kita buat function scene 3. Oke, pertama kita tarik dulu factory running.
factory running. Kemudian kita aktifkan mdevice alamat 100.0. Kemudian kita masukkan di sini kontak NO M100.0. Kemudian kita masukkan fill tombol fill. Kemudian kita masukkan function set reset. Ini untuk save holding ya. Kita kasih alamat Created with free version for 200.0. non-commercial use. Addressnya range-nya melebihi. Kita kasih 100 titik berapa ya? 5. Kemudian tentunya outputnya kita beri fill part. Oke. Nah, supaya indikatornya juga on ketika fill part aktif, maka ini kita paralel saja dengan filling. Oke. Resetnya, nah di sini nanti kita isi dengan alamat timer, tapi kita masukkan import bar dulu. Kita masukkan kontak NO factory running. Kemudian kita masukkan alamat M100.5. Jadi ketika set ini aktif, maka dia mengaktifkan timer juga. Kemudian kita masukkan timer. Kita pakai timer on delay dulu. Nanti kita coba lihat bedanya ketika kita menggunakan timer on delay dengan timer off delay, yang mana lebih cocok untuk scene yang ketiga kita. Kita pakai timer 1. Oke. Nah, waktunya kita setel dulu di 10 second ya. 10 second. Outputnya kita beri output M100.2. Nah, ini akan kita gunakan sebagai tombol reset. M100.2. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa melakukan proses pengisian. Kita coba compile. Jangan lupa kita panggil di main program OB1. Oke. Kemudian kita online simulation start X. Oke, kita simulasikan dulu sebelum kita hubungkan ke factory IO. Kita coba runningkan atau jalankan. Kita coba aktifkan alamat I0.2 atau factory running. Maka alamat M100.0 akan aktif. Selanjutnya kita coba jalankan atau kita coba aktifkan I0.0 atau tombol fill, karena di
factory IO di sini tombolnya menggunakan push button ya. Maka kita tekan sekali, kemudian kita lepas kembali. Nah, lepas. Fill valve aktif, filling juga aktif, sekalipun I0.0 tidak aktif, karena kan di sini kita menggunakan fungsi set reset yang berfungsi sebagai save holding. Nah, kemudian 10 detik kemudian function set reset kita nonaktif atau dimatikan oleh kontak NO dari M100.2 yang diaktifkan oleh timer on delay. Nah, kita coba lagi, tadi belum kelihatan. Kita coba lagi ya untuk melihat timernya. Nah, di sini kita aktifkan fill valve, filling aktif, kemudian timer menghitung 7, 8, 9, 10 sehingga resetnya aktif, sehingga fill valve jadi mati, kemudian filling juga mati. Nah, kita coba konekkan ke factory IO kita. Kita file driver, kita coba connect. Oke. Kita kameranya kita atur ya, electric box. Kita coba factory running, kita aktifkan. Nah, ketika kita tekan tombol ini, maka harusnya di program kita, nah sudah aktif ya, factory runningnya sudah aktif, tapi belum menjalankan atau belum melakukan proses pengisian karena tombol fill belum kita aktifkan. Kita coba aktifkan. Nah, lampu indikatornya aktif ya, dan fill valve-nya terbuka sehingga air masuk selama 10 detik, dan setelah 10 detik maka lampu indikator filling mati dan fill valve kembali tertutup. Nah, jadi untuk proses pengisian kita sudah berhasil menggunakan timer. Selanjutnya kita akan membuat program yang sama tapi menggunakan fungsi timer off delay. Kalau tadi kita menggunakan timer on delay, maka untuk proses pengosongan kita menggunakan timer off delay. Nah, kita go offline. Oke, kita masukkan kontak NO untuk tombol discharge. Kemudian kita masukkan function untuk memasukkan timer off delay off. Ini timer 2. Kemudian kita atur waktunya T 10 second. Jadi kita atur waktu pengosongan 10 second. Habis itu proses pengosongan berhenti. Tentunya kita tambahkan sini output M device. Jadi pakai berapa device? 100.2, berarti kita pakai 100.3 ya. Kemudian M 100.3 kita gunakan untuk mengaktifkan valve discharge valve, dan kita paralel dengan lampu discharging. Nah, sampai di sini sudah selesai. Untuk proses pengosongan lebih simpel ketimbang pada proses pengisian, tapi secara prinsip sama. Nah, di sini kita poinnya adalah belajar menggunakan
fungsi timer on delay dan timer off delay. Nah, di proses pengisian kita juga bisa menggunakan proses atau cara yang sama dengan proses pengosongan, yaitu menggunakan timer off delay. Tapi poinnya tadi saya ingin mengajarkan fungsi timer, yaitu timer on delay dan timer off delay. Maka di sini untuk proses pengisian saya menggunakan timer on delay. Jika menggunakan timer on delay, maka sistemnya seperti ini. Kita harus membuat scaffolding dulu untuk mengunci push button di fill di 0.0. Kalau misalnya kita menggunakan timer off delay, kita tidak perlu lagi menggunakan function set reset. Kita langsung saja menggunakan timer seperti ini, timer off delay, kemudian menggunakan device M100.3 untuk mengaktifkan discharge valve, kemudian lampu indikator discharging. Kita langsung coba. Kita compile. Oke, kemudian kita download. Konsisten, sukses. Nah, di sini alamat i0.1 sudah aktif, padahal kita belum aktifkan di sini ya. Padahal kita belum tekan ya. i0.1 yaitu discharge. Ini tombol discharge di Factory.io. Nah, kenapa aktif? Ternyata di sini push buttonnya menggunakan normally close. Push button yang digunakan untuk proses pengosongan atau discharge itu menggunakan push button yang NC. Berbeda dengan push button proses pengisian atau filling. Tadi dia menggunakan normally open, sehingga di programnya kita pakai di sini normally open. Jadi nanti ketika ditekan baru aktif si si alamat i0.0 baru tag M100.5 ini aktif dan mengaktifkan komponen yang lain. Nah, berbeda dengan tombol discharge, dia menggunakan normally close, sehingga di sini sudah aktif. Jadinya sudah aktif. Kalau kita monitor, di sini akan langsung mengaktifkan timer. Tuh. Nah, maka dari itu kita akan memodifikasi kontak NO di program discharge ini. Kita ganti dengan normally close. Kemudian kita compile. Kita download lagi. Kemudian kita simulasi. Kemudian kita mode monitor. Kita masuk ke Factory.io, kita run. Kita coba isi. Nah, proses pengisian akan berjalan selama 10 detik. Nah, kemudian mati. Kemudian kita coba melakukan pengosongan. Nah, proses pengosongan juga akan terjadi selama 10 detik. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, secara prinsip sama ya, mau menggunakan timer on delay atau timer off delay sama, tapi lebih simple ketika kita menggunakan timer off delay. Kita tidak perlu repot-repot membuat interlock menggunakan set reset. Kita tinggal membuat langsung timer on delay, kemudian membuat internal memory and device,
kemudian mengaktifkan aktuator. Oke, kita coba lagi ya sekali. Coba kita lakukan pengisian filling. Nah, lampu indikatornya aktif, valve-nya terbuka. Setelah 10 detik valve akan kembali menutup. Oh, sudah ya. Kita ulang. Oke. Valve membuka, air mengalir masuk ke tangki. Setelah 10 detik maka valve akan menutup sehingga air tidak masuk ke dalam tangki. Nah, kita coba lihat proses pengosongan. Nah, setelah 10 detik maka valve discharge valve akan menutup. Nah, sehingga proses pengosongan terhenti. Oke, untuk video kali ini cukup. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.